Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan di malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan kali ini merupakan kisah dari sosok entitas bernama The John. Dan bagi kalian yang belum tahu, bahwasannya cerita The John ini merupakan bagian keempat dari runtutan kasus yang dialami oleh The John dan juga Maddie. Jadi bagi kalian yang mungkin secara tidak sengaja bertemu dengan video The John ini, maka saya sarankan kalian untuk scroll dulu ke bawah, kalian nonton dulu bagian pertama, kedua, dan ketiga, baru nanti kalian akan lanjut ke bagian yang keempat ini. Supaya nantinya kalian bisa mengerti secara keseluruhan mengenai alur kisah dari kasus Maddie dan juga The John. Dan sebagai informasi saja bahwa kasus The John dan Maddie ini nantinya akan terdiri dari 5 bagian, dan khusus untuk hari ini kita akan sampai di bagian yang keempat. Jadi nanti masih ada 1 bagian terakhir lagi yang akan kita dengar bersama-sama kisahnya. Dan seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memorinya mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya dengan keberadaan mereka atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai, menebarkan energi yang positif, dan juga bisa saling menjaga untuk tidak menyebarkan hate comment di mana-mana. Dan sedikit perkenalan yang ingin saya lakukan terhadap sosok The John kepada kalian semua adalah The John sama seperti entitas lain yang merupakan bagian dari part 1, part 2, part 3 sampai sekarang, merupakan entitas yang lain terakhir kehidupannya adalah sekitar antara rentang tahun 30 sampai 40-an. Dan usia terakhir ketika The John ini meninggal adalah sekitar 40 sekian. Saya kurang jelas berapa detailnya, tapi yang jelas memang pada saat itu usianya belum sampai ke 50. Dan sebagai informasi yang ingin saya jelaskan kepada kalian sebelum kita memulai ceritanya The John, bahwasanya nanti keseluruhan cerita dari The John dan Mary ini akan kita lihat melalui sudut pandangnya The John. Karena memang saya tidak mau mengulik tentang sosoknya Mary, karena satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan kepada kalian. Dan sesuatu hal tersebut juga bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Dan karena saya juga merasa bahwa cerita The John dan Mary ini sudah cukup jelas, meskipun kita hanya melihat melalui satu sudut pandang saja, yaitu melalui sudut pandangnya The John. Jadi saya harap kalian bisa merasa maklum ya kalau misalkan pada akhirnya saya memutuskan untuk hanya membaca residual memorinya The John saja, tidak dengan Mary. Karena kalau misalkan kalian sudah follow Instagram saya, kalian pasti tahu bahwasanya kisah yang berhubungan dengan The John dan Maddie ini bukan sesuatu yang bisa kita utak-utik segala sesuatunya yang memang tidak diizinkan untuk diutak-utik. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan iblis. Dan kisah The John ini mungkin akan saya mulai terlebih dahulu tentang bagaimana kehidupan The John ketika dia masih remaja. Jadi The John ini memang merupakan seorang anak pure Belanda. Jadi mami dan papinya itu memang orang Belanda ya, yang kemudian pindah ke Indonesia. Dan secara status keluarga, The John ini memang berasal dari sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup mampu pada waktu itu. Jadi papinya The John ini merupakan seorang pengusaha yang waktu itu memang sudah memiliki usaha yang cukup besar di Indonesia. Sementara waktu itu maminya The John ini merupakan seorang seniman. Dan kalau kalian sudah menonton kisahnya Martin sebelumnya, kalian juga pasti sudah tahu bahwasanya The John ini memiliki seorang kakak laki-laki yang di dalam ceritanya Martin kita sebut nama beliau sebagai Demian. Jadi di dalam ceritanya The John ini saya ingin kalian kembali mengingat bahwa The John ini memiliki seorang kakak laki-laki juga yang bernama Demian, kita sebut saja begitu. Dan tidak ada hal yang istimewa yang bisa saya ceritakan kepada kalian mengenai kehidupan The John ketika dia kecil, ketika dia remaja. Karena The John ini memang menjalani kehidupannya ya seperti layaknya anak orang kaya yang lainnya gitu. Dan hubungan yang terjalin di antara The John dan juga kakaknya bisa dibilang baik-baik saja. Hampir tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Meskipun memang pada saat itu The John dan Demian ini bisa dibilang tumbuh menjadi 2 karakter atau pribadi yang berbeda. Jadi kalau The John ini semenjak dia kecil, kemudian remaja, memang pada dasarnya The John ini adalah anak yang pendiam. Kemudian anak yang hidupnya kayak lurus-lurus aja gitu, kayak nurut sama orang tua. Sedangkan kalau Demian ini agak lebih agak lebih rebel gitu. Jadi bisa dibilang dia lumayan nakal di luar. Dia suka bergaul dengan preman-preman gitulah. Tapi meskipun begitu mereka berdua ini memiliki hubungan yang tetap baik ketika mereka sampai di rumah.
Jadi meskipun agak nakal, Damian ini masih bisa menempatkan dirinya. Begitu juga dengan Dejon. Meskipun dia lumayan pendiam dan introvert, tapi ketika dia ketemu sama Damian misalkan gitu ya, mereka ini bisa tetap aja klop. Kemudian kita akan membahas bagaimana proses pertemuan yang terjadi antara Dejon dan juga Mary. Jadi Dejon dan Mary ini memang bertemu ketika mereka sudah sama-sama ada di Indonesia. Kemudian waktu itu usia Dejon ini masih sekitar 20 tahunan. Dan awalnya Dejon dan Mary ini merupakan teman dari teman akrabnya mereka. Jadi ibaratnya Dejon ini kan punya teman akrab nih. Nah, teman akrabnya ini kenal sama Mary. Kemudian Mary ini juga punya teman akrab, dan teman akrabnya Mary itu kenal sama Dejon. Dan karena pada saat itu mungkin teman-temannya Dejon dan Mary ini menganggap bahwa mereka berdua ini sama-sama jomblo gitu kan, pada akhirnya mereka ini diperkenalkanlah satu sama lain. Dan memang awalnya tidak ada pikiran yang kemana-mana gitu antara Dejon dan juga Mary. Mereka diperkenalkan, mereka berteman, karena memang waktu itu juga usia mereka masih muda kan. Jadi memang ada proses di mana Dejon dan Mary ini saling mengenal satu sama lain itu cukup lama, jadi beberapa tahun lah. Hingga kemudian mungkin sekitar berjalan 5 tahun pertemanan mereka pada saat itu, akhirnya Dejon ini menyadari satu hal, sepertinya dia jatuh cinta kepada Mary, dan Gayung pun bersambut. Pada saat itu ternyata Mary juga memiliki perasaan yang sama dengan Dejon. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan sebenarnya ketika Dejon ini baru saja menikahi Mary, pada saat itu Dejon memang sudah menginginkan hidup mandiri, jadi lepas dari keluarganya. Karena memang kalau misalkan secara energi ya, kalau kita ngelihat masa lalu dari residual memorinya Dejon ini merupakan anak yang nggak mau membebani orang lain. Jadi semisal Dejon ini sudah punya istri. Nah, Dejon ini kepengennya dia menghidupi istrinya betul-betul berasal dari uangnya dia. Jadi meskipun pada saat itu orang tuanya kaya, katakanlah ya Dejon ini tetap ingin memiliki pekerjaan dia sendiri, nggak mau bergantung sama orang tuanya. Meskipun memang pada saat itu modal pertama yang didapatkan oleh Dejon untuk membangun sebuah pabrik, itu dia dapatkan dari papinya, dan Dejon tidak memungkiri hal tersebut. Tapi di sini kita harus bisa membedakan ya, anak-anak yang bisa memanfaatkan privilege yang baik dari orang tua pasti akan berhasil. Nggak semua anak yang mendapatkan modal dari orang tua itu bisa memaintain usaha mereka sampai besar gitu kan. Dan itulah yang berbeda dari sosok Dejon. Modal yang dia dapatkan dari papinya untuk membangun sebuah pabrik kecil, kemudian dia usaha di sana. Lama-kelamaan pada akhirnya pabrik tersebut berkembang menjadi lebih besar. Hingga pada akhirnya waktu itu Dejon dan Mary ini menjadi salah satu keluarga yang memang sudah dikenal cukup mampu di kalangan Belanda pada saat itu. Itulah mengapa alasannya saya tidak bisa menyebutkan kepada kalian Dejon ini waktu itu memiliki pabrik apa. Dan sekarang pada bagian ini kita akan mulai membahas tentang kehidupan pernikahannya Dejon dan juga Mary. Dan satu hal yang saya ingin kalian ketahui adalah bahwa dari seluruh rangkuman residual memori yang dimiliki oleh Dejon ketika Dejon hidup dulu, bahwasanya usaha yang mereka lakukan waktu itu untuk mendapatkan anak itu sangat tidak mudah. Saya sendiri tidak mengerti apa yang terjadi pada kesehatan reproduksinya Mary waktu itu ya. Tapi yang jelas memang ketika Mary ini berhasil hamil, katakanlah ya, Mary ini sering mengalami keguguran ketika kehamilannya tuh masih muda. Jadi ketika kehamilannya tuh sekitar 2-3 bulan. Dan keguguran tersebut bukan hanya sekali ataupun 2 kali dialami oleh Mary. Karena seingatnya Dejon, Mary ini sempat mengalami keguguran sebanyak 4 kali. Dan bukan tidak ada usaha yang dilakukan oleh Dejon dan Mary pada saat itu untuk membantu Mary ini bisa hamil. Karena memang terkadang bagi seorang wanita ketika dia mengalami keguguran, toh obat yang paling terasa mujarab adalah ketika dia bisa hamil lagi gitu kan. Dan itulah yang selalu diusahakan oleh Dejon karena dia betul-betul mencintai Mary. Entah kenapa meskipun pada saat ini secara entitas Dejon ini sangat gelap ya, tapi nggak tahu kenapa saya bisa merasakan bahwa cintanya Dejon kepada Mary itu betul-betul besar. Jadi ibaratnya dia bisa melakukan hal tergila apapun demi untuk menyenangkan Mary. Dan asal kalian tahu, ada momen-momen yang sempat dialami oleh Mary ketika dia merasa dia nggak hamil-hamil gitu kan. Dia ini kayak ngerasa stres. Dia ini mungkin takut Dejon ini akan berpaling kepada perempuan lain. Apalagi pada saat itu kan status kehidupan Dejon bisa dibilang lagi di atas. Jadi dari dalam residual memorinya Dejon ini ada beberapa momen yang memperlihatkan ketika Mary ini benar-benar menunjukkan kecemburuannya terhadap Dejon. Jadi kalian bayangkan pada saat itu kan namanya orang kerja, Dejon memiliki sebuah pabrik, otomatis kan dia memiliki banyak koneksi. Dan koneksinya tuh tidak hanya terbatas dengan orang laki-laki saja kan, ada orang perempuannya juga. Nah kadang-kadang Mary ini akan merasa cemburu dengan partner kerjanya Dejon tanpa alasan. Bahkan terkadang kalau sudah saking cemburunya, Mary ini sampai
sampai marah-marah sama De Jong, melarang De Jong ini untuk pergi kerja supaya De Jong nggak ketemu sama perempuan yang dia curigai. Pokoknya macem-macem lah kerikil kehidupan yang sudah sempat dilewati oleh De Jong dan juga Mary di dalam pernikahan mereka. Tapi memang bisa dibilang pada saat itu di dalam rumah tangga mereka, De Jong ini menjadi sebuah fondasi yang cukup kuat untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Karena memang De Jong ini kelihatan sangat sabar kepada Mary ketika Mary ini sedang mengalami masa-masa krisis kepercayaan dirinya. Hingga ketika pernikahan De Jong dan Mary ini sudah berjalan sekitar 6-7 tahunan kurang lebih, pada saat itu akhirnya Mary ini dinyatakan hamil. Dan pada saat itu memang dokter yang secara khusus menangani kehamilan Mary memang memberikan saran kepada Mary untuk tidak terlalu banyak beraktivitas. Dan karena saking takutnya Mary untuk kehilangan calon bayinya lagi waktu itu, Mary ini benar-benar menjaga segala sesuatu yang dia lakukan di rumah. Dia bahkan nggak mau bergerak, dia bahkan nggak mau bangun dari tempat tidurnya kecuali untuk keperluan kamar mandi. Dan kalian harus bayangkan di sini ada momen-momen yang terlihat dalam residual memorinya De Jong ketika De Jong ini kayak nyuapin Mary makan, jadi ngambilin makan dari dapur kan karena Mary nggak mau jalan ke dapur. Kemudian ngebantuin Mary ini ganti baju. Pokoknya hal-hal kecil sebetulnya yang dilakukan oleh De Jong, tapi betul-betul menunjukkan seberapa kepedulian De Jong itu kepada Mary. Jadi kalian bisa bayangkan ya di sini seberapa sulitnya De Jong dan juga Mary untuk bisa mendapatkan Bertha dan Bertie. Jadi setelah sekian lama mereka nunggu pengen punya anak, sekalinya dapat anak, mereka dapat anak kembar gitu kan, Bertha dan Bertie. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besarnya rasa sayang De Jong dan juga Mary waktu itu kepada kedua anak kembarnya. Dan pola asuh yang diberikan oleh De Jong dan juga Mary kepada Bertha dan Bertie memang sudah bisa kita tebak ya. Mereka sangat memanjakan kedua putrinya. Tapi meskipun dimanjakan, hebatnya nih De Jong dan Mary ini selalu bisa mendidik kedua anak mereka supaya tidak menjadi anak yang sombong, anak yang terlalu bergantung kepada orang tua. Karena dari cerita-cerita sebelumnya kalian pasti yang sudah melihat ya, yang sudah mendengar ceritanya, kalian pasti tahu bahwa Bertha dan Bertie ini kemudian tumbuh menjadi anak yang humble, anak yang ramah kepada siapapun, tidak pernah membeda-bedakan. Dan mereka ini juga menjadi anak yang sangat nurut sama orang tua. Tidak hanya kepada orang tua mereka ya, tapi orang yang lebih tua. Dan dalam proses kehidupan De Jong dan Mary tersebutlah pada akhirnya terjadi sesuatu kepada sosok Damien, kakak laki-lakinya De Jong. Jadi pada saat itu Damien ini sakit, kemudian karena sakitnya tersebut Damien ini meninggal dunia. Dan ada satu informasi yang ingin saya berikan kepada kalian, yang sebelumnya sudah ada di ceritanya Matin kalau kalian sudah nonton, bahwasanya sebelum Damien ini meninggal, Damien ini menjadi pewaris atau penerus gitu lah ya, dari sebuah panti asuhan yang memang sudah lama dimiliki oleh keluarga mereka. Jadi memang dulunya maminya mereka ini sudah memiliki sebuah panti asuhan yang didirikan oleh beliau, diurus oleh beliau, dan ketika kemudian beliau ini meninggal dunia, awalnya panti asuhan tersebut memang diwariskan atau diteruskan kepada Damien. Karena memang pada saat itu kan posisinya Damien ini adalah anak pertama. Tapi ketika kemudian Damien ini sakit dan meninggal dunia, karena waktu itu juga Damien tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan karena dia belum menikah ketika meninggal, akhirnya pada saat itu segala sesuatu yang dimiliki oleh Damien dan juga orang tua mereka dulu pada akhirnya diwariskan dan diteruskan oleh De Jong. Dan termasuk salah satunya adalah panti asuhan yang dimiliki oleh keluarga mereka. Tapi memang ketika panti asuhan tersebut sudah berada di tangan De Jong ini kayak bisa dibilang apa ya, memperbaiki panti asuhan tersebut dari segala aspek. Jadi tidak hanya bangunan saja yang dia renovasi, dia baguskan. Kemudian dia juga menjadikan dirinya sendiri sebagai satu-satunya donatur yang membiayai segala sesuatu yang diperlukan di dalam panti asuhan tersebut. Kemudian ada satu keputusan besar yang juga dibuat oleh De Jong ketika dia menjalani status barunya sebagai pemilik dari panti asuhan tersebut. Jadi pada saat itu De Jong memutuskan untuk hanya merawat dan mengurus anak-anak lokal pribumi yang kehilangan keluarga mereka, yang kehilangan orang tua mereka, yang hidup sebagai gelandangan, yang luntang-lantung di jalan, untuk bisa masuk ke dalam panti asuhannya. Karena memang menurut De Jong pada waktu itu ya, De Jong ini sering sekali melihat bahwa kebanyakan anak-anak lokal pribumi itu yang kehilangan keluarga, itu hidupnya nggak terjamin di luar sana. Berbeda sekali dengan anak-anak Belanda yang ibaratnya ketika mereka ini kehilangan orang tua, tapi mereka ini kayak masih memiliki keluarga yang mampu untuk mengurus
mengurus mereka. Dan hal tersebutlah yang menggerakkan hati Dejon untuk mengambil keputusan tersebut. Dan tentu saja Mary setuju. Jadi sampai di sini sekali lagi saya ingin membuat kalian ingat bahwa jauh sebelum Dejon dan Mary ini memutuskan terjun masuk ke dalam lubang hitam, katakanlah ya, mereka berdua ini merupakan sepasang manusia yang hatinya sangat baik. Mereka sangat baik. Tapi kemudian mereka sangat dilukai, dan karena luka tersebutlah pada akhirnya mereka berdua ini melakukan sesuatu yang bisa dibilang jahatnya luar biasa. Dan di bagian ini saya ingin membahas sedikit tentang pertemuan yang terjadi di antara Dejon dan juga Adi. Jadi kalian sekali lagi yang belum nonton, kalian boleh nonton di part pertama yang judulnya Adi, Siti, dan Eko. Di sana lengkaplah kronologi pertemuan yang terjadi antara Adi dan juga Dejon. Karena di bagian ini saya hanya menyampaikan sedikit, dan hal sedikit itu juga mengandung sesuatu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Dejon. Jadi menurut Dejon, ketika pertama kali dia melihat sosok Adi, dia ketemu sama Adi lah ya, dia ini kayak ngerasa anak itu kayak memiliki sesuatu yang berbeda. Meskipun pada saat itu momen yang terjadi di antara mereka kurang enak kan di pertemuan pertama tersebut, Dejon tahu kalau misalkan Adi ini sedang berniat ingin mencuri sesuatu dari rumahnya, tetap saja Dejon ini merasa bahwa sebetulnya Adi ini adalah anak yang baik. Dan jujur saja, jauh di dalam hatinya Dejon ketika dia melihat sosok Adi ya, dia seperti melihat sosok representasi dari anak laki-laki yang selama ini diinginkan oleh Dejon. Jadi memang sudah sejak lama Dejon ini kepengen punya anak cowok. Tapi kalian jangan salah paham ya. Maksudnya gini, Dejon sayang sekali sama Berta sama Berti. Sayang sekali. Tapi namanya seorang manusia kan terkadang kita berpikir, kalau punya anak cowok juga mungkin akan lebih lengkap kali ya gitu. Cuma waktu itu memang Dejon tidak pernah berani untuk mengungkapkan keinginannya tersebut kepada istrinya. Dejon merasa takut kalau misalkan nanti keinginannya tersebut justru akan membuat Mary ini kayak ngerasa terbebani. Karena kita kan tahu sendiri, untuk bisa dapat Berta dan Berti aja mereka sulitnya bukan main. Dan ketika kemudian Adi ini memutuskan untuk mau masuk ke dalam panti asuhan yang dimiliki oleh Dejon, pada saat itu Dejon merasa sangat gembira. Karena setidaknya dari kejauhan Dejon ini kayak bisa ikut memperhatikan tumbuh kembangnya Adi sebagai anak asuhnya kan di panti tersebut. Dan memang waktu itu meskipun Dejon sangat menyayangi semua anak asuhnya, tapi untuk Adi dia kayak memiliki satu tempat yang berbeda di dalam hatinya. Dan selain itu juga, Dejon ini menilai bahwa Adi sepertinya bisa masuk ke dalam keluarganya. Jadi dia bisa mengakrabkan diri dengan Berta dan Berti. Dia juga disayangi oleh Mary. Jadi Dejon itu kayak semakin bertambah simpati kepada Adi. Dan pada bagian ini kita akan mulai memasuki masa-masa ketika Dejon dan Mary mengetahui bahwa kedua putri kembar mereka, Berta dan Berti, menghilang dari rumah. Hal tersebut terjadi ketika Dejon dan Mary kebetulan memang sedang tidak ada di rumah. Jadi mereka sedang bekerja karena memang pada saat itu hampir di setiap harinya, baik Dejon ataupun Mary, mereka pasti akan pergi ke panti asuhan untuk bekerja. Jadi kalian jangan bayangkan di panti asuhan itu isinya cuma anak-anak panti doang ya. Tapi banyak hal yang memang harus dikerjakan oleh Dejon dan juga Mary di sana. Yang berhubungan dengan organisasi lah, yang berhubungan dengan dana donatur bla 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 segala macem. Dan biasanya kalau Mary itu akan berada di panti asuhan itu sampai sore. Sementara kalau Dejon itu memang betul-betul tergantung dari waktu yang sedang dia miliki. Karena seperti yang kita tahu bahwa pekerjaannya Dejon itu kan bukan cuma di panti asuhan doang kan. Dia juga punya pabrik. Tapi setiap harinya mereka pasti akan selalu menyempatkan waktu untuk menengok anak-anak panti. Supaya mereka ini kan bisa tetap update ya tentang kabar anak-anak yang ada di sana maupun informasi yang sedang terjadi. Dan biasanya ketika Dejon dan Mary ini datang ke panti asuhan, Berta dan Berti ini akan minta ikut sama mereka. Karena memang pada saat itu Berta dan Berti memiliki beberapa bestilah yang ada di panti asuhan tersebut. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu Berta dan Berti kayak nggak mau ikut. Mereka bilang mereka pengen main di rumah aja dulu. Dan ya sudahlah, pada saat itu Mary dan Dejon juga kan tidak bisa memaksa. Karena mereka juga merasa bahwa lingkungan rumah mereka waktu itu cukup aman. Meskipun memang di rumah Berta dan Berti ini nggak ada yang ngejaga. Karena memang semenjak Ani ini berhenti dari pekerjaan mereka, keluarga Dejon ini nggak pernah meng-hire pembantu rumah tangga lagi untuk rumah tersebut. Karena mungkin waktu itu Berta dan Berti juga sudah dianggap lumayan remaja lah ya. Usianya udah sekitar 13-14 tahunan juga. Hingga kemudian jam
jam pulang dari pekerjaan mereka pun tiba. John ini seperti biasa menjemput Mary di panti asuhan dan mereka pulang bersama ke rumah. Dan pada saat itu sama sekali tidak ada firasat buruk yang dirasakan oleh John maupun Mary sampai ketika mereka ini ada di rumah. Dan awalnya ketika mereka ini sampai, kemudian mereka tahu bahwa Berta dan Bertie ini sedang tidak ada di rumah. Awalnya John dan Mary ini kayak masih ngerasa ya santai-santai saja. Karena memang di dekat rumah mereka ini kayak ada semacam warung-warung kecil, kayak ada taman-taman gitu. Nah, biasanya Berta dan Bertie suka main di sana. Jadi waktu itu John sama Mary ini kayak masih ya udahlah nunggu aja di rumah sampai kedua putrinya itu pulang. Tapi setelah beberapa jam berlalu, pada saat itu Berta dan Bertie ini nggak pulang-pulang ke rumah kan. Nah, pada saat itulah mulai panik John dan juga Mary. Bahkan melalui residual memorinya John, pada saat itu Mary ini kayak langsung dia ini kayak langsung drop, dia langsung nangis, dia langsung nyuruh suaminya untuk nyari kemana putrinya ini berada. Jadi Mary pada saat itu kayak langsung panik attack gitu loh ketika dia tahu kalau putrinya ini nggak pulang-pulang. Dan pada saat itu sebenarnya John sempat mencari sendirian keberadaan Berta dan Bertie dalam radius beberapa meter lah dari sekitar wilayah tempat mereka tinggal. Waktu itu John hanya berharap kalau Berta dan Bertie ini cuma keasikan main doang sampai mereka ini lupa pulang. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah John tidak mencari ke area wilayah pemukiman yang sepi ya. Kalau kalian sudah menonton kisahnya Martin, kalian pasti tahu wilayah apa yang saya maksud di sini. Jadi pada saat itu John ini cuma nyari di area yang rame-rame doang di sekitar rumahnya dia. Dan karena pada saat itu Berta dan Bertie tidak juga ditemukan, akhirnya John ini memutuskan untuk menghubungi Martin. Dia menyuruh Martin untuk datang ke rumahnya untuk menemani dia mencari keberadaan Berta dan Bertie. Dan buat kalian yang belum tahu siapa itu Martin, nonton dulu yuk, scroll dulu, nanti di bawah ada part ketiga yang judulnya Martin. Jadi kalian bisa mengenal siapa sosok Martin secara lebih detail. Dan ketika Martin ini posisinya sudah sampai di rumahnya John, pada saat itu John juga sudah menjelaskan kan kepada Martin tentang hilangnya Berta dan Bertie. Satu-satunya hal yang terlihat sangat jelas dalam residual memorinya John pada saat itu adalah kondisi Mary yang betul-betul nangis sesenggukan. Jadi pada saat itu posisinya Mary kayak lagi duduk di meja makan mereka yang waktu itu berhadapan langsung dengan ruangan tengah, tempat di mana Martin dan John ini sedang bicara. Nah, waktu itu Mary nangis di salah satu kursi makan yang ada di sana. Dan sebenarnya pada saat itu John juga ngerasa panik. Dia juga ngerasa bingung. Itu anaknya dia juga kok. Cuma memang John ini berusaha gimana caranya supaya dia nggak kelihatan tegang kan di depan Mary. Supaya dia nggak kelihatan bingung. Karena takutnya kalau misalkan John juga menunjukkan reaksi yang sama dengan Mary, takutnya Mary ini akan tambah depresi gitu dengan hilangnya Berta dan juga Bertie. Dan di malam itu juga John ini mengajak Martin untuk mencari kedua putrinya di rumah teman-temannya Berta dan juga Bertie. Jadi mereka ini ditanya apakah mereka sempat melihat Berta dan Bertie atau tidak, apakah mereka ini sempat berkomunikasi atau tidak gitu. Tapi sayangnya memang pada saat itu dari semua rumah teman-temannya Berta dan Bertie yang didatangi oleh John, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat Berta dan Bertie sebelumnya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, ketika John dan Martin ini berkeliling untuk mencari keberadaan Berta dan Bertie, pada saat itu Mary hanya menunggu di rumah. Karena John memang sengaja melarang Mary untuk ikut. Takutnya kalau misalkan ada kabar yang tidak menyenangkan terdengar, Mary ini akan langsung panik. Tapi ketika kemudian di malam hari tersebut, John tidak mendapatkan kabar yang dia inginkan, hari juga sudah malam kan, dia juga nggak bisa melanjutkan pencarian tersebut, terpaksa harus dilanjutkan keesokan harinya. Jadi waktu itu situasinya ya, John sedang menyetir mobil, kemudian di sebelahnya itu ada Martin. Dia ini perasaannya tuh kayak berkecamuk sendiri. Dia ini bingung, nanti kalau misalkan nanti dia pulang, kemudian Mary ini bertanya, dia ini harus jawab apa yang sekiranya bisa membuat perasaan Mary ini nggak terlalu terpukul. Tapi ya pada kenyataannya, John nggak bisa menyembunyikan fakta dari Mary kan. Ketika dia pulang, Mary ngeliat, Mary nanya, Berta dan Bertie mana? Ya John nggak bisa menjawab. Karena dia yang nggak bisa nemuin Berta dan Bertie ada di mana juga. Dan apa mau dikata, pada akhirnya pencarian tersebut berlanjutlah di hari yang kedua. Di hari tersebut dari pagi ya, John ini ditemani oleh Martin, pergi dia berkeliling dalam radius yang sudah lumayan jauh dari area tempat dia tinggal. Jadi pada saat itu John ini kayak mendatangi tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat kesukaannya Berta dan Bertie ketika mereka ini lagi jalan-jalan. Karena waktu itu John ini berharapnya mungkin saja anaknya itu kayak lagi pengen jalan-jalan doang,
pulang gitu kan. Kemudian tiba-tiba saja mereka ini kayak nyasar, nggak tahu jalan pulang. Tapi lagi-lagi, meskipun pada saat itu mereka mencari sampai malam, DeJohn dan juga Martin ini tidak menemukan apa-apa. Tapi di hari kedua tersebutlah pada akhirnya DeJohn dan Mary ini baru sadar bahwa Berta dan Bertie menghilang dari rumah bersama sepeda mereka. Karena kebetulan memang di hari kedua tersebut, Mary ini sempat melihat ke salah satu tempat yang biasanya menjadi tempat Berta dan Bertie meletakkan sepeda mereka. Dan waktu itu Mary menyadari kalau sepeda mereka berdua sudah tidak ada di sana. Jadi kemungkinan besar yang terjadi pada saat itu menurut kesimpulannya DeJohn adalah Berta dan Bertie ini sepertinya keluar terlebih dahulu dari rumah mereka dengan menggunakan sepeda tersebut, baru kemudian mereka ini menghilang. Dan pada waktu itu DeJohn ini merasa dunianya sudah runtuh ya. Karena bukan hanya kehilangan Berta dan Bertie, DeJohn ini juga seperti merasa sudah kehilangan sosok Mary. Karena Mary ini benar-benar nggak bisa ditenangin gitu sama DeJohn. Dan kalian bayangkan waktu itu situasinya. Selama 2 hari melakukan pencarian, DeJohn ini sama sekali nggak bisa makan. Dia nggak bisa tidur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu untuk menenangkan pikirannya adalah minum alkohol. Jadi DeJohn yang selama ini jarang sekali minum alkohol, pada saat Berta dan Bertie menghilang, hampir setiap hari dia minum alkohol. Karena menurut DeJohn, ketika dia minum alkohol tersebut, kepanikannya tuh bisa agak sedikit mereda. Tapi ingat, kalian nggak boleh niru apa yang dilakukan oleh DeJohn, oke? Dan pada saat itu melalui residual memorinya DeJohn ya, dia menyaksikan bagaimana istrinya hanya nangis di dalam kamar, dia nggak mau keluar, dia nggak mau makan. Dan pada saat itu, Mary nangis di atas ranjangnya sambil meluk baju yang pernah dipakai oleh Berta dan Bertie. Yang konon, kata Mary, baju tersebut masih menyimpan aroma tubuhnya Berta dan Bertie yang sangat dia rindukan. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa terpukulnya waktu itu Mary ketika dia kehilangan kedua putri kembarnya. Dan melihat kondisi Mary yang seperti itu betul-betul membuat DeJohn ini merasa hancur. Jadi ibaratnya gini ya, Berta dan Bertie itu adalah hal yang paling disayangi oleh DeJohn di dunia. Tapi bagi dia, kebahagiaannya Mary tetap menjadi hal pertama yang harus dia prioritaskan. Jadi pada saat itu sudahlah anaknya menghilang, kan? Kemudian istrinya juga kondisinya terpukul seperti itu. Akhirnya DeJohn ini ngerasa kayak dia berdiri sendirian. Dan dia dipaksa untuk tegar dalam kondisi seperti itu. Hingga kemudian tibalah di hari ketiga, di hari yang kita sama-sama tahu melalui ceritanya Martin, kalau misalkan pada saat itu Martin memutuskan untuk meminta izin kepada DeJohn ya, untuk melakukan pencarian sendirian ke area belakang dari wilayah tempat mereka tinggal. Jadi dari area wilayah rumahnya DeJohn dan juga Mary. Dan pada saat itu tentu saja DeJohn mengizinkan. Tapi memang pada saat itu DeJohn tidak bisa menemani Martin. Karena memang DeJohn ini sudah punya rencana lain. Waktu itu DeJohn memutuskan untuk mencari keberadaan kedua putrinya di klinik-klinik, di rumah sakit gitu. Karena waktu itu DeJohn berpikir, siapa tahu gitu, ada kondisi di mana Berta dan Bertie ini mungkin mengalami kecelakaan atau mengalami cedera yang pada akhirnya membuat mereka ini harus dirawat di rumah sakit tersebut, dirawat di klinik tersebut. Tapi karena memang Berta dan Bertie ini tidak memiliki identitas, katakanlah ya, akhirnya pihak rumah sakit atau klinik tersebut tidak bisa menghubungi pihak keluarganya Berta dan Bertie. Jadi segala kemungkinan itu kayak masih berusaha untuk diolah di dalam kepalanya DeJohn, supaya DeJohn ini kayak nggak ngerasa putus asa. Dan di hari ketiga tersebut, sama seperti hari-hari sebelumnya, DeJohn melakukan pencarian sampai malam, tapi memang dia tidak menemukan informasi apapun tentang Berta maupun Bertie. Jadi pada saat itu DeJohn ini sudah sampai di titik di mana dia nangis sendirian di dalam mobil ketika dia nyetir mau pulang ke rumah. Kalian bayangkan, beban yang dia rasakan, sesak yang dia rasakan pada saat itu nggak bisa dia utarakan, nggak bisa dia lampiaskan ketika dia lagi ada di rumah di depannya Mary. Karena dia takut kalau apa yang dia rasakan itu nantinya justru membuat Mary ini nambah terpukul. Jadi pada saat itu DeJohn nangis sendirian di dalam mobil ketika nggak ada siapa-siapa, ketika nggak dilihat oleh siapa-siapa. Dan ketika kemudian DeJohn ini sampai di rumah, dia bertemu dengan Martin, kemudian Martin menceritakan beberapa informasi yang dia dapatkan sebelumnya melalui pencarian yang sempat dia lakukan di area belakang dari tempat tinggalnya DeJohn dan juga Mary. Kalian yang sudah nonton cerita Martin pasti sudah tahu lah ya informasi apa yang didapatkan oleh Martin pada saat itu dan disampaikan kepada DeJohn. Dan ketika kemudian DeJohn mendengarkan informasi tersebut dari Martin, marahlah DeJohn. Di dalam residual memorinya DeJohn ini dia sempat membentak-bentak Martin karena merasa Martin ini lancang untuk menceritakan sesuatu yang sudah pasti bukan terjadi kepada anaknya. Jadi DeJohn ini kayak masih mengingkari, dia masih denial.
Tapi setelah kemudian Martin pamit dari rumahnya De Jong, pada saat itu De Jong ini sempat mengurung dirinya sejenak di dalam ruangan kerjanya. Jadi di dalam ruangan kerjanya tersebut, De Jong ini kayak meluapkan semua perasaannya kan ya. Dia nangis di sana, dia minum alkohol di sana, dan dia sempat kembali memikirkan tentang perkataan-perkataan yang sempat diucapkan oleh Martin sebelumnya. Meskipun pada saat itu sebenarnya De Jong juga merasa tidak ingin percaya dengan hal tersebut, tapi satu sisi di dalam hatinya De Jong ini seperti mengatakan kepada dia bahwa setiap hal itu pasti ada kemungkinannya kan. Dan apa yang diceritakan oleh Martin pada saat itu ada kemungkinan juga bahwa itu adalah benar. Dan akhirnya ketika De Jong ini merasa bahwa dia sudah tidak memiliki cara lain untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, pada saat itu akhirnya De Jong ini menghubungi seseorang yang sudah lama tidak dia hubungi. Jadi gini, sebagai informasi saja untuk kalian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya kehidupan dari kakak laki-lakinya De Jong yaitu Damian memang lumayan agak bad guy gitu ya di luar sana. Jadi Damian ini memang dulunya memiliki banyak orang-orang kepercayaan, orang-orang yang bisa dia suruh untuk melakukan beberapa hal yang diinginkan oleh Damian. Saya tidak ingin menyebut mereka sebagai preman, karena menurut saya mereka juga bukan preman. Saya ingin menyebut mereka ini kayak semacam informan sajalah yang memang dulu pernah dipekerjakan oleh Damian semasa dia hidup. Dan meskipun pada saat itu posisinya De Jong ini tidak ikut masuk ke dalam dunianya Damian, tapi sebagai adik kakak yang cukup akrab, tentu saja siapa-siapa saja orang yang berada di sekitarnya Damian pada saat itu dikenal juga oleh De Jong. Dan meskipun Damian ini posisinya sudah meninggal dunia, pada saat itu hubungan yang terjalin, hubungan ya antar teman gitulah ya, yang terjalin di antara orang-orang kepercayaannya Damian waktu itu dengan De Jong, ini kayak masih terjalin. Dan pada saat itulah De Jong merasa bahwa itu adalah waktunya bagi dia untuk memanfaatkan kedekatannya dia terhadap orang-orang kepercayaannya Damian. Jadi di malam hari itu juga De Jong ini menghubungi mereka. Dia menceritakan segala masalahnya dan dia meminta tolong kepada orang-orang tersebut untuk dibantu, untuk dicarikan informasi. Apakah yang dia dengar dari Martin tadi adalah sesuatu berita yang betul kenyataan terjadinya seperti itu. Jadi di malam hari tersebut De Jong sama sekali tidak tidur. Dia betul-betul menunggu setiap informasi yang disampaikan oleh informan tadi kepada diri dia. Hingga akhirnya sekitar jam 3 dini hari, akhirnya informan tersebut ada yang datang ke rumahnya De Jong. Dia menyampaikan segala sesuatu yang dia ketahui dari orang yang sudah bersedia untuk dibayar dan membocorkan informasi tersebut kepada De Jong. Dan informasi yang disampaikan oleh informannya De Jong pada saat itu adalah ya memang betul bahwa sepertinya Berta dan Bertie ini menjadi salah satu korban penculikan random yang pada akhirnya harus dieksekusi. Kemudian salah satu anggota dari tubuh mereka memang konon katanya dijadikan tumbal untuk pembangunan yang sedang berjalan di kota tersebut. Dan informannya De Jong ini bahkan mengatakan bahwa orang yang membocorkan informasi kepada mereka ini merasa yakin bahwa sepertinya memang anak perempuan kembar bule yang pada saat itu ada di tempat eksekusi tersebut adalah Berta dan Bertie. Karena memang satu-satunya anak kembar yang waktu itu ada di sana ya cuma anak perempuan itu doang. Itulah yang kemudian membuat informannya De Jong ini merasa yakin bahwa informasi yang didapatkan itu adalah sesuatu yang valid. Bahkan pada saat itu informannya De Jong juga mengatakan kepada De Jong bahwa informasi yang mereka dapatkan waktu itu setelah anak-anak yang dieksekusi di sana dipisahkan antara kepala dan badannya. Kepalanya kan diambil ya, diritualkan untuk dijadikan tumbal, sementara badannya itu dibakar. Jadi memang bisa dibilang pada saat itu De Jong sama sekali sudah tidak memiliki kesempatan untuk melihat sisa-sisa terakhir dari tubuh kedua putrinya. Dan menurut informasi yang didapatkan dari informannya De Jong pada saat itu, mereka juga mendapatkan lokasi tempat di mana konon sepertinya kepala Berta dan Bertie ini ditanam. Jadi pada saat itu memang informan tersebut kayak menawarkan kepada De Jong, kira-kira De Jong ini mau atau tidak untuk pergi ke lokasi tersebut. Karena mungkin kan takutnya barangkali De Jong ini secara mental nggak kuat gitu kan. Ya kalau nggak mau ke sana juga nggak apa-apa. Tapi pada saat itu De Jong memutuskan untuk pergi ke sana. Karena dia betul-betul ingin tahu, dia betul-betul ingin melihat ada nggak sih kemungkinan kira-kira dia bisa mengambil sisa-sisa dari tubuh anaknya untuk dia kebumikan dengan layak. Dan seperti yang kalian ketahui dari cerita Martin sebelumnya, bahwa sebelum De Jong dan juga informannya ini pergi ke lokasi tempat di mana kepalanya Berta dan Bertie itu konon ditanam,
Sebelumnya De John ini sempat pergi ke panti asuhan dulu untuk menjemput Martin, karena memang De John ini terbiasa melakukan hal apapun itu ditemani oleh Martin. Dan ketika kemudian Martin sudah dijemput, mereka ini pergi dengan sebuah mobil menuju ke lokasi tadi. Hingga akhirnya mobil mereka pada saat itu berhenti di sebuah bangunan jembatan yang baru separuh jadi. Jadi ibaratnya waktu itu tiang pancang dari jembatan itu udah jadi semua, sementara bagian rangka sebelah kanan, kiri, dan atas itu kayak masih separuh jalan. Jadi memang jembatan itu belum bisa digunakan. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, De John, para informan tadi, kemudian Pak Martin itu turun dari mobil. Mereka berjalan menyusuri kayak semacam jalanan setapak gitu ya, yang menuju ke bagian bawah dari jembatan tersebut. Jadi dari lokasi itu nantinya mereka ini bisa ngelihat agak ke atas bagian kayak cor-coran tiang pancang yang memang sudah terpasang di sana. Dan di bagian ini saya ingin kalian membayangkan bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu ya. Ketika kemudian mereka sudah sampai di area agak bawah dari jembatan tadi, posisinya De John, Martin, dan informannya De John ini berdiri sambil ngeliat ke arah tiang-tiang pancang tadi. Dan waktu itu sebenarnya De John ini masih agak fokus dengan hal-hal yang dibicarakan oleh informannya. Jadi kayak ada beberapa informasi yang masih ingin mereka sampaikan kepada De John. Dan pada saat itulah secara tidak sengaja, De John ini seperti melihat ada beberapa helai rambut yang kayak keluar dari sela-sela coran yang gak rapih di tiang pancang jembatan tersebut. Karena posisi mereka ini sudut pandangnya kayak gak terlalu jauh gitu loh guys. Jadi tetap bisa kelihatan walaupun yang keluar cuma beberapa helai. Dan mungkin karena pada saat itu naluri De John sebagai seorang ayah gitu, dia merasa bahwasannya itu rambut anak saya, warnanya betul-betul rambut anak saya. Jadi ketika kemudian De John ini kayak ngerasa snap gitu, dia sadar kalau itu adalah rambut anaknya. Waktu itulah tangisan De John ini pecah. Dia betul-betul langsung jatuh dengan kedua lututnya di atas tanah, terus dia nangis sesenggukan. Dan kalian bayangkan pada saat itu, baik informannya De John sendiri ataupun Martin, itu nggak ada yang berani mengganggu bagaimana suasana hatinya De John waktu itu. Jadi mereka tuh cuma kayak sama-sama diem sambil nunduk dan memberikan waktu kepada De John untuk meluapkan perasaannya. Karena pada saat itu, khususnya untuk Martin ya, karena Martin juga ceritanya sudah sempat kita dengarkan bersama-sama, Martin juga menyadari bahwa dari sela-sela coran itu ada rambut yang terbang-terbang gitu karena ditiup angin. Dan setelah beberapa saat membiarkan De John ini menangis sesenggukan di sana, akhirnya Martin ini berusaha untuk membujuk De John supaya De John ini mau kembali ke mobil, mau kembali ke rumah, jangan di situ. Dan akhirnya memang De John ini menurut. Dia masuk bersama beberapa orang lainnya ke dalam mobil. Dan memang waktu itu De John udah gak sanggup lagi nyetir mobilnya. Jadi yang menggantikan waktu itu adalah salah seorang informannya. Dan asal kalian tahu, melalui residual memorinya De John pada saat itu, ketika kemudian De John ini duduk di belakang bersebelahan dengan Martin waktu itu, tangannya De John itu dua-duanya kan ada di atas pangkuannya ya. Itu tangannya gemeter hebat gini loh. Saking dia ngerasa dendam, dia ngerasa marah dengan apa yang terjadi terhadap putrinya. Dan kalau kalian mau membayangkannya, di titik tersebutlah, kalau diibaratkan dengan kurva, maka kurva kemarahan dan dendamnya De John itu mulai naik, mulai tinggi ya di titik tersebut. Jadi De John ini kayak benar-benar gak bisa terima dengan apa yang terjadi pada putrinya. Dia gak bisa maafin, dia gak bisa mengikhlaskan. Dan kalau kalian mengira bahwasanya orang yang sempat memberikan bocoran tentang informasi-informasi yang terjadi terhadap Berta dan Bertie dan anak-anak lain yang dieksekusi itu hidupnya aman-aman saja, maka kalian salah. Jadi setelah informannya De John ini mendapatkan bocoran informasi dari orang itu, De John memerintahkan secara langsung melalui informannya tadi untuk menghabisi orang yang memberikan bocoran informasi tadi. Karena bagi De John, gak boleh ada satupun orang yang tersisa yang memiliki hubungan, yang memiliki sangkut paut dengan kematian putrinya yang tragis. Jadi ibaratnya pada saat itu siapapun yang ikut campur, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan eksekusi yang dilakukan kepada putrinya De John, itu akan De John kejar sampai manapun. Dan asal kalian tahu, ada satu fakta yang menarik dalam residual memorinya De John. Dan residual memori ini tidak sempat terlihat dari ceritanya siapapun karena memang De John melakukan hal ini sendirian. Beberapa hari setelah
kejadian yang di jembatan tersebut terjadi, DeJohn ini rupanya sempat membuat laporan kepada pihak berwajib tentang apa yang terjadi kepada putrinya. Dia juga melaporkan bahwasannya di jembatan itu banyak kepala-kepala orang yang dijadikan tumbal di sana gitu kan. Dan pada saat itu DeJohn mengirimkan laporannya bukan hanya kepada pihak berwajib yang berasal dari negaranya saja, tapi juga pihak berwajib yang berasal dari negara lokal kita yang kebetulan memang berwenang di area tempat di mana DeJohn ini tinggal. Tapi menurut DeJohn, apa yang menjadi laporannya pada saat itu sama sekali tidak ada perkembangan. Jadi selama hampir sebulan DeJohn ini kayak nunggu ini gimana nih perkembangan kasusnya gitu kan. Itu sama sekali kasusnya tuh kayak stuck di tempat. Bahkan pada saat itu justru sebaliknya yang DeJohn saksikan adalah jembatan yang sebelumnya dia laporkan kepada pihak berwajib itu justru dilanjutkan pembuatannya. Dan pada saat itu DeJohn ini semakin marah lah karena dia merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil hanya karena dengan alasan dia tidak memiliki bukti yang konkret. Dan kalian harus ingat kalau misalkan waktu itu DeJohn melaporkan hal tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Tanpa sepengetahuan Martin ataupun tanpa sepengetahuannya Mary. Tapi memang pada waktu hal tersebut terjadi, posisinya Mary ini sudah mengetahui apa yang terjadi kepada putri mereka. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa semerautnya kehidupan DeJohn waktu itu ya. Karena kalian tentu pasti bisa membayangkan juga seperti apa reaksinya Mary ketika dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua putri kembarnya. Dan di dalam residual memorinya DeJohn pada saat itu, ada momen di mana ketika DeJohn ini sering sekali tidak berangkat kerja karena dia harus meladeni sisi psikisnya Mary yang pada saat itu betul-betul terpukul dengan kenyataan. Jadi sempat ada masa-masa di mana ketika Mary ini sudah mengetahui apa yang terjadi kepada putrinya waktu itu, Mary ini sering kayak teriak-teriak histeris gitu loh di dalam rumah. Dia nggak berhenti-hentinya nangis, kemudian dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Dan semua barang-barang milik Bertha dan Bertie yang ada di dalam kamarnya mereka, itu dipindahin semua sama Mary ke dalam kamarnya Mary. Jadi kayak Mary itu pengen berada dekat-dekat dengan semua barang yang menjadi peninggalan putrinya. Waktu itu, DeJohn ini harus menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi Mary ketika dia sedang melakukan sebuah aktivitas, katakanlah ya di dalam rumahnya. Itu Mary harus selalu membawa baju yang sempat dipakai oleh Bertha dan Bertie terakhir kali sebelum mereka ini menghilang. Karena menurut Mary di baju tersebut masih ada aroma badannya Bertha dan Bertie. Dan kemanapun itu selalu dipeluk sama Mary. Jadi Mary pada saat itu kayak orang yang lagi stres. Mary ini kayak mengajak ngobrol baju-bajunya Bertha dan Bertie. Dia mengajak ngobrol mainannya Bertha dan Bertie. Kayak seolah-olah Bertha dan Bertie itu lagi ada di depannya dia. Jadi kalian sudah kebayang ya, seberapa pusingnya pada saat itu DeJohn ini menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupannya. Dan kemarahan DeJohn ini ibarat kata setiap hari itu kayak semakin meningkat. Karena dia merasa hidup ini nggak adil. Dia merasa sudah dipermainkan oleh hidup. Dia ini kayak ngerasa marah, dia ngerasa dendam sama siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya kecuali lingkaran keluarganya. Jadi yang ada di dalam pola pikirnya DeJohn waktu itu yang membuat dia kayak ngerasa marah sendiri di dalam dirinya itu gini loh. Dia merasa dia sudah melakukan banyak hal-hal baik di dalam kehidupannya di masa lalu. Tapi kenapa kok hidup tidak bisa memberikan hal yang baik juga terhadap dia dan keluarganya? DeJohn juga merasa kalau selama ini dia sudah berbuat baik loh sama anak-anak lokal pribumi yang nggak punya keluarga, yang nggak punya orang tua. Dia bawa ke panti asuhannya, dia urus, dia kasih makan. Tapi mengapa justru orang-orang lokal tersebut pula lah yang akhirnya menghabisi putri kembarnya DeJohn dengan cara yang tidak manusiawi. Jadi pada saat itu DeJohn dan Mary ini sampai di titik di mana mereka membenci orang-orang lokal karena mereka menganggap orang-orang lokal itu nggak tahu terima kasih. Semua orang lokal dibenci oleh DeJohn dan juga Mary, kecuali Martin. Karena pada saat itu DeJohn juga menganggap bahwa Martin ini masih ada gunanya. Dan kalian harus tahu bahwasannya beberapa waktu ke depannya, DeJohn ini masih terus berusaha untuk mencari informasi siapa saja orang yang menjadi dalang dari penumbalan keji yang pada akhirnya harus mengorbankan kedua putrinya. Dan pada saat itu DeJohn ini masih menjalin kerjasama ya dengan informan yang sempat dia bayar untuk mencari informasi tentang kematian putrinya kan yang awal. Nah pada saat itulah akhirnya informan tersebut seiring berjalannya waktu mereka melakukan pendalaman. Mereka ini akhirnya memberikan informasi lagi kepada DeJohn bahwasanya ada seseorang bernama Maddie yang ikut terlibat dalam kasus pengeksekusian tersebut. Dan waktu itu cukup kagetlah DeJohn ketika mendengar nama Maddie disebutkan oleh informannya.
Secara singkatnya, saya akan mengatakan kepada kalian bahwa Maddie ini dulunya pernah menjadi teman akrabnya The John. Cuma karena waktu itu Berta dan Bertie yang which is adalah anaknya The John ini sempat berantem dengan istrinya Maddie, pada akhirnya Maddie ini kayak menjauhkan diri dari The John. Jadi mereka ini kayak udah nggak temenan lagi. Nah, waktu itu informannya The John ini cerita lah sama The John bahwa beberapa proyek yang konon katanya memakan tumbal tersebut, kepala mandornya itu adalah Maddie. Meskipun pada saat itu pemilik proyek tersebut adalah orang Belanda juga, tapi yang bertanggung jawab ini dan itu di wilayah lokalnya itu adalah Maddie. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu The John ini langsung kepikiran gini, kalau misalkan waktu itu Maddie yang menjadi kepala mandornya, berarti mustahil kalau misalkan dia sama sekali nggak tahu bahwa pembangunan yang sedang dia awasi pada saat itu tidak memakan korban. Dan mustahil kalau misalkan pada saat itu Maddie sama sekali tidak tahu bahwa salah satu di antara korban yang akan ditumbalkan tersebut adalah Berta dan Bertie. Dan The John yakin sekali pada saat itu sebenarnya Maddie tahu kalau ada Berta dan Bertie di sana. Tapi Maddie tetap melakukan hal tersebut. Dia tidak menolong Berta dan Bertie karena mungkin pada saat itu Maddie masih merasa dendam kepada The John. Jadi semakin marahlah The John. Dia kayak semakin dia kayak semakin ngerasa pengen balas dendam gitu sama Maddie. Dan seperti yang sudah saya ceritakan baru aja, bahwasanya The John ini sudah sempat melaporkan kejadian yang menimpa Berta dan Bertie ini kepada pihak berwenang. Tapi kan nggak diladenin, nggak digubris. Akhirnya pada saat itu The John ini kayak ngerasa, oh sepertinya memang tidak bisa dengan cara yang logis nih. Kalau misalkan saya mau mencelakai Maddie, atau ingin membuat Maddie ini membayar semua perlakuannya. Karena memang pada dasarnya waktu itu The John tidak memiliki bukti. Kemudian ada satu momen yang saya sempat luput. Saya tidak melihat hal tersebut terjadi dalam residual memorinya Martin. Itulah pentingnya mengapa kita harus membaca sebuah cerita melalui residual memori dari orang-orang yang memang berkaitan satu sama lain. Karena memang terkadang hasilnya itu ada beda-bedanya. Karena di dalam residual memorinya The John pada saat itu sempat memperlihatkan bagaimana sosoknya Martin ini memberikan saran kepada The John untuk membalaskan dendam tersebut melalui cara supranatural. Jadi kalian bayangkan pada saat itu sosok The John yang sama sekali belum pernah bersinggungan dengan hal-hal supranatural, tiba-tiba saja dia diimingi dengan hal-hal seperti itu oleh Martin. Dan mungkin pada saat itu Martin ini juga kayak sekedar ya iseng-iseng doang karena dia ngelihat The John ini benar-benar larut dengan perasaan marahnya. Dia sampai kayak berubah sikap pembawaan itu benar-benar berubah dari The John yang dulu. Dia jadi cuek, dia jadi keras, dia jadi galak. Dia kayak nggak peduli lagi dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Dia udah nggak peduli lagi dengan kehidupannya yang ada di luar sana. Dia benar-benar hanya fokus dengan rasa marahnya dia, dengan rasa dendamnya dia terhadap sosoknya Maddie. Dan pada saat itu karena mungkin The John ini berpikir bahwa cara-cara logis yang sudah dia usahakan tempuh itu tidak ada yang berhasil, pada akhirnya The John yang memang masih awam dengan hal-hal supranatural menyetujuilah saran yang diberikan oleh Martin. Mungkin karena pada saat itu The John sendiri tidak mengetahui sebetulnya apa sih resiko yang didapatkan kalau misalkan kita memiliki sangkut paut dengan hal-hal gaib seperti itu. Jadi bisa dibilang waktu itu memang The John dan Martin ini sama-sama setuju untuk mengirimkan semacam teluh atau santet kepada sosoknya Maddie. Dan memang ada beberapa waktu yang dilalui oleh The John pada saat itu untuk berguru dengan seorang dukun yang dukunnya itu berasal dari orang lokal. Jadi orang kita tuh dukunnya. Dan dukun tersebut merupakan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Martin kepada The John. Jadi kayak dikenalin lah gitu. Karena memang menurut Martin di wilayah tersebut, ya dukun itulah yang dikenal yang paling sakti lah katakanlah ya dibanding yang lainnya. Jadi kalian bayangkan pada saat itu orang bule yang masih polos, yang masih nggak tahu tentang hal-hal supranatural, tiba-tiba saja berguru dengan seorang dukun. Jadi ketika dia disuruh ini, disuruh itu, ritual ini, ritual itu, ya The John ini nurut-nurut aja. Tapi seiring berjalannya waktu, memang nggak lama ya waktu itu, paling sekitar 1 bulanan ketika The John ini belajar dari dukun tersebut. The John ini memang menyaksikan beberapa kali dukun itu kayak melakukan serangan-serangan gaib terhadap Maddie. Jadi kayak ngirim santet, ngirim teluh, tapi gagal terus. Jadi lama-kelamaan The John ini kayak capek juga ya, dia disuruh nyiapin ini, itu, bayar itu, tapi nggak ada hasilnya. Jadilah pada saat itu The John ini memutuskan untuk mencari dukun yang kekuatannya jauh lebih besar. Jadi ditinggalkanlah dukun tempat di mana The John ini berguru awalnya. Dan akhirnya setelah The John ini berusaha untuk mencari informasi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, akhirnya pada saat itu The John ini bertemu dengan seorang dukun yang memang orang bule.
Jadi mereka ini sama-sama orang bule yang tinggal di Indonesia. Dan karena dia merupakan orang bule, jadi dukun bule gitu, saya terbiasa menyebut orang-orang tersebut itu sebagai witch. Jadi bertemulah The John ini dengan witch tersebut. Dia menceritakan tujuannya, dia menceritakan keinginannya waktu itu. Dan sempat ada beberapa saat ketika The John ini kayak melakukan beberapa ritual yang disuruh oleh witch tadi, setidaknya untuk mendalami dan lebih mengenal seperti apa sih sosok orang yang ingin mereka serang, yang which is adalah Madi. Dan sampai di titik ini, kalau kalian ada yang berkomentar, karena saya sempat baca nih, ada beberapa komentar waktu itu ya, di ceritanya Martin kalau nggak salah. Kenapa sih kok The John ini harus repot-repot ikut sekte ini itulah gitu? Kenapa nggak langsung nyuruh orang aja untuk dibunuh, bla bla bla, segala macam? Karena pada saat itu The John ini mikirnya gini, kalau misalkan dia ngebunuh Madi, Madi kan bukan orang sembarangan. Kalau misalkan Madi hilang, Madi tiba-tiba meninggal dan nggak tahu kenapa, pasti akan dilakukan penyelidikan dong. Dan semisal The John merencanakan sebuah pembunuhan terhadap sosoknya Madi, kemudian ketahuan kalau misalkan Madi ini dibunuh oleh orang yang disuruh oleh The John, otomatis pada saat itu The John pasti masuk penjara kan. Dan The John nggak mau dia masuk penjara. Dia masih pengen menemani Mary. The John ini sama sekali tidak bisa membayangkan kalau pada saat itu Mary harus dia tinggal sendirian, semisal dia sampai masuk penjara. Karena sekali lagi, Madi bukan orang sembarangan. Jika terjadi sesuatu kepada dia, misalkan dia diserang oleh orang, misalkan tiba-tiba dia dibunuh oleh orang lain, itu kasusnya pasti akan diincar, pasti akan diselidiki. Beda ceritanya kalau misalkan The John ini kayak nyuruh orang lain untuk membunuh orang yang bukan siapa-siapa. Itulah kenapa pada akhirnya The John ini memutuskan untuk mencari cara lain yang sekiranya bisa membuat Madi ini tetap mendapatkan balasannya, tapi The John ini nggak kena getahnya gitu loh. Jadi sampai di titik ini saya harap kalian sudah paham mengapa The John memilih jalan tersebut pada akhirnya. Dan kembali lagi ke cerita, ketika kemudian The John ini bertemu dengan witch tadi, mereka melakukan pendalaman terhadap sosoknya Madi. Ternyata meskipun waktu itu witch tersebut merupakan salah satu dukun yang dikenal sakti di wilayah itu, tapi ternyata witch tersebut juga menyerah. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Madi dengan ilmu yang dia miliki. Karena ternyata menurut witch tadi, Madi ini bukanlah orang sembarangan secara isi. Jadi Madi ini kayak memiliki ilmu kanuragan. Orang-orang zaman dulu kan rajin ya, tirakat, ilmunya tuh dalemi gitu bahasanya. Nah, witch tadi tuh kayak nggak bisa nembus pertahanannya Madi. Dari itulah kemudian witch tadi seperti memberikan saran kepada The John. Kamu kalau mau menghabisi orang ini, ada nih caranya. Ada yang kuat, ada yang bisa. Tapi The John ini harus bergabung dulu di dalam komunitas orang-orang tersebut. Dan komunitas tersebut adalah komunitas sekte yang memang memuja iblis. Dan karena sekali lagi pada saat itu mungkin The John juga tidak pengalaman dengan hal-hal seperti itu ya. Diri dia juga dipenuhi dengan amarah. Jadi ketika witch tadi seperti menjanjikan bahwa sekte tersebut bisa membalaskan dendamnya The John kepada Madi, maka pada saat itu tidak pikir panjang lagi, The John ini langsung setuju untuk bergabung dengan komunitas tersebut. Jadi saya ingin kalian membayangkan sedikit situasi yang ada di dalam komunitas sekte pemuja iblis tadi. Bahwa sesuai dengan yang terlihat di dalam residual memorinya The John, ada beberapa orang yang bisa dikatakan memang memiliki ilmu hitam yang tinggi, itu bergabung dalam komunitas tersebut. Jadi kayak orang-orang hebat dalam ilmu-ilmu hitam itu ada di sana. Itulah mengapa witch tadi itu menyarankan The John untuk ikut bergabung dalam komunitas tersebut. Karena memang biasanya guys, komunitas-komunitas sekte seperti itu, rasa toleransi mereka, tenggang rasanya mereka itu tinggi loh. Jadi ketika ada salah satu anggotanya mereka ini kayak dilukai, disakiti sama orang lain, maka anggota yang lain itu pasti akan ngebantu. Dan memang pada akhirnya hal tersebutlah yang terjadi pada dirinya The John. Ketika kemudian The John ini sudah resmi masuk ke dalam komunitas sekte pemuja iblis tersebut, dia langsung bertemu dengan beberapa orang, dikenalkan dengan beberapa orang. Dan pada akhirnya waktu itu The John ini menceritakan masalahnya, dia sampai nangis-nangis, dia kepengen supaya dendamnya bisa dibalaskan, karena dia ngerasa nggak terima kalau misalkan orang yang sudah bersalah terhadap putrinya itu bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia, sementara The John dan istrinya kayak masih ngerasa nelongso gitu di rumah, kayak masih ngerasa sedih yang nggak ada akhirnya. Dan yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah keputusan The John yang dia buat ketika dia masuk ke dalam sekte tersebut sudah diketahui oleh Mary. Jadi Mary sudah tahu semuanya dan Mary mendukung keputusan suaminya. Karena memang pada saat itu posisinya Mary sendiri juga sudah kehilangan sudah kehilangan kepercayaannya terhadap keadilan Tuhan.
Jadi ketika kemudian Dejon ini memutuskan untuk masuk bergabung dalam komunitas tersebut, mereka berdua ini benar-benar meninggalkan Tuhan mereka. Mereka meninggalkan rasa kemanusiaan mereka. Karena mereka menganggap bahwa segala sesuatu hal-hal baik yang sudah mereka lakukan sebelumnya di masa lalu mereka, toh tidak mendapatkan keadilan yang layak juga. Jadi pada saat itu mereka ini benar-benar hanya ingin mencari sosok yang mereka anggap bisa memberikan keadilan kepada mereka. Dan waktu itu, di posisi tersebut, Dejon dan Mary merasa bahwa sosok iblis yang mereka puja itulah yang bisa memberikan keadilan tersebut. Dan awalnya sebagai anak junior dalam komunitas sekte tersebut, dia kan hanya sekedar diajarin dulu lah ya sama senior-senior yang ilmu hitamnya sudah tinggi. Pada saat itu Dejon ini diajari beberapa ilmu, dia mempraktekkan sendiri. Tapi memang selama beberapa bulan di awal, Dejon ini kayak selalu gagal untuk menembus pertahanannya Madi. Jadi setiap kali Dejon ini kayak ngerasa gagal gitulah ya setelah dia menjalankan ritual, keesokan harinya pasti Dejon ini kayak berusaha untuk melampiaskan kemarahannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia kayak jalan dengan muka marah, dia nggak mau ngomong sama siapapun, dia ngebentak orang yang ada di depannya. Jadi cara dia ngelampiasin kegagalannya itu seperti itu. Dan pada saat itu posisinya Dejon ini memang sudah merasa sangat muak dan kehidupan yang dijalani oleh Madi. Maksudnya kayak Madi ini bisa berjalan dengan kehidupan yang tenang, dia tambah menjadi seseorang yang penting di sana gitu kan. Kayak seolah-olah nggak ngerasain karma yang seharusnya dia rasakan, katakan begitu. Akhirnya pada saat itu Dejon ini merasa semakin tidak sabar dengan hasil yang ingin dia dapatkan. Dan karena waktu itu posisinya Dejon ini memang adalah orang yang uangnya banyak kan ya, pada akhirnya Dejon ini memberanikan diri untuk melakukan lobby dengan beberapa anggota senior yang ada di dalam komunitas sekte iblis tersebut. Jadi yang ilmunya udah tinggi-tinggi itu. Dejon mengajak mereka kerjasama. Tolong bantu saya dong, kurang lebihnya ya. Saya ingin menghabisi orang ini karena dia sudah berbuat jahat terhadap kedua putri saya. Jadi diceritain nih semuanya oleh Dejon kepada mereka. Dan karena memang seperti yang saya bilang tadi, rasa tenggang rasa mereka, rasa kepedulian mereka di dalam komunitas tersebut memang sangat tinggi. Pada akhirnya waktu itu, beberapa orang yang ada di dalam komunitas tersebut yang ilmunya memang sudah tinggi, itu bersedia untuk membantu Dejon. Tapi memang sebelum mereka memulai untuk membantu Dejon, mereka ini sudah menyampaikan terlebih dahulu nih kepada Dejon, kira-kira persyaratan macam apa yang nantinya akan dibutuhkan untuk melakukan hal yang diinginkan oleh Dejon. Karena apa yang diinginkan oleh Dejon pada saat itu sama sekali bukan hal yang mudah. Dan hal yang tidak mudah untuk dilakukan biasanya akan menuntut bayaran yang juga lebih mahal. Dan sesuatu yang mahal dalam dunia sekte seperti itu adalah nyawa manusia. Jadi semakin sulit orang yang ingin mereka tiadakan, maka semakin banyak juga korban nyawa yang harus diberikan. Karena kan ibaratnya korban nyawa itu kayak bahan bakar yang harus-menerus dipakai gitu kan oleh orang-orang yang pada saat itu berusaha untuk merituali Madi supaya Madi ini tumbang. Dan karena saat itu Madi juga merupakan orang yang sangat sulit untuk ditumbangkan, otomatis bahan bakar yang harus digunakan oleh orang-orang yang merituali Madi pada saat itu juga semakin banyak toh. Jadi semakin banyak pula lah nyawa manusia yang harus dipersembahkan. Dan melalui senior-seniornya Dejon dalam komunitas sekte tersebutlah, pada akhirnya Dejon ini juga diharuskan untuk membuat semacam altar persembahan yang isinya adalah persemayaman dari nyawa-nyawa yang sudah diberikan oleh Dejon kepada pujaannya mereka. Dengan kata lain pada saat itu adalah orang-orang yang sudah ditumbalkan oleh Dejon untuk menjadi bahan bakar ketika mereka ini berusaha untuk menyerang Madi secara supranatural. Mereka ini jasadnya harus disemayamkan di sekitar wilayah tempat di mana ritual tersebut dilakukan. Dan karena memang sejak awal ritual tersebut sudah terlanjur dilakukan di dalam ruangan kerjanya Dejon yang ada di panti asuhan tersebut, maka mau tidak mau altar persembahan yang isinya adalah jasad-jasad dari para orang-orang yang sudah ditumbalkan tadi itu harus dimakamkan di sekitar sana juga. Itulah mengapa pada akhirnya Dejon memilih halaman belakang dari panti asuhannya. Karena memang di bagian halaman belakang dari panti asuhannya pada saat itu adalah tanah kosong yang lumayan lebar. Jadi sampai di sini kita sudah menemukan alasan ya, kenapa pada saat itu Dejon memutuskan untuk memakamkan semua anak-anak panti yang dia habisi itu di halaman belakang panti asuhannya. Karena memang di situ adalah altar persembahan yang disediakan oleh Dejon untuk sesuatu yang dia puja. Jadi tanah yang ada di panti asuhan tersebut wujudnya bukan lagi tanah yang suci. Itu adalah tanah yang sudah terkutuk.
Dan awalnya ketika Dejon ini baru akan memulai ritual yang menumbalkan nyawa, Dejon ini sempat bingung untuk mencari kira-kira manusia dari mana ya yang bisa saya tumbalkan, yang sekiranya tidak akan berbahaya untuk kehidupannya Dejon ke depannya. Maksudnya kayak nggak ketahuan sama pihak berwenang, nggak akan jadi kasus kriminal atau hukum gitu ke depannya. Dan pada saat itulah salah satu anggota senior yang sempat ingin membantu Dejon untuk melakukan ritual tersebut memberikan saran kepada Dejon, kenapa kamu nggak numbalin aja anak-anak panti yang ada di sini? Karena kalau kamu menumbalkan mereka, nggak akan ada yang tahu. Orang-orang luar juga nggak akan ada yang tahu kan. Toh anak-anak ini juga nggak punya keluarga yang mencari mereka. Semisal mereka hilang. Apalagi nantinya jasad mereka juga akan dikuburkan di area panti asuhan tersebut. Jadi sudah win-win solution tuh. Nggak akan ada yang tahu tentang apa yang dilakukan oleh Dejon. Dan apa yang disampaikan oleh anggota senior tersebut benar-benar masuk di dalam logikanya Dejon. Jadi pada saat itu hatinya Dejon yang memang sudah mati dari hal-hal kemanusiaan, pada akhirnya setuju dengan saran tersebut. Dan sampai di titik ini, mulailah satu persatu anak panti yang ada di panti asuhan milik Dejon ini menghilang secara tiba-tiba. Ya karena itu tadi, karena Dejon sudah mulai melakukan ritual untuk menyerang Madi secara supranatural. Dan nyawa anak-anak tersebut dia jadikan sebagai bahan bakar untuk melakukan ritual yang dilakukan oleh 3 orang seniornya tadi yang membantu Dejon untuk menghabisi Madi secara gaib. Tapi memang pada saat itu Dejon sama sekali tidak pernah mengotori tangannya sendiri untuk mengeksekusi anak-anak tersebut. Jadi Dejon ini memang selalu menyuruh Matin atau salah satu pekerja lainnya yang di dalam kisahnya Matin kita sebut namanya sebagai Dani. Karena memang secara energi saya tidak bisa bertemu secara langsung dengan sosok tersebut. Jadi memang waktu itu yang dikhususkan oleh Dejon untuk mengeksekusi anak-anak tadi secara random adalah Matin ataupun Dani. Jadi mereka ini kayak secara berganti-gantian gitu loh, mengeksekusi anak-anak yang ada di panti tersebut. Meskipun pada saat itu Dejon tidak pernah secara langsung mengeksekusi anak-anak tersebut dengan tangannya sendiri, tapi Dejon selalu menyaksikan eksekusi tersebut persis di depan matanya. Jadi biasanya anak-anak tersebut akan dipukul dengan kayu balok yang memang sudah disiapkan oleh Dejon. Dan saking cepat dan kerasnya pukulan tersebut, biasanya anak-anak yang dieksekusi itu tidak sempat berteriak, tidak sempat minta tolong ketika mereka ini ditiadakan. Dan biasanya ketika anak tersebut sudah meninggal dunia, maka jasadnya akan diseret ke bagian tengah dari ruangan kerjanya Dejon. Tempat di mana Dejon ini biasanya duduk santai di atas sofanya sambil minum alkohol. Jadi dia memperhatikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana jasad-jasad para anak-anak yang sudah selesai dieksekusi tergeletak di atas lantai yang ada di depan mukanya. Dan memang awal-awal ketika masih 1, 2, 3 anak yang dieksekusi di depannya Dejon, pada saat itu ada momen-momen di mana Dejon ini masih kayak ngerasa gemeteran ketika Dejon ini melihat bahwa jasad anak-anak tersebut tergeletak di depannya, kemudian darahnya kayak mulai mengalir di atas lantai. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin pada saat itu Dejon juga sudah mulai terbiasa kan melihat korban-korban bergeletakan di depannya. Pada akhirnya Dejon ini sampai di titik di mana dia sudah bisa duduk santai ketika melihat ada seorang anak yang selesai dieksekusi ada di depan matanya. Dan sedikit saya ingin memberikan penggambaran kepada kalian bagaimana ritual yang sempat dilakukan oleh Dejon dan juga 3 anggota senior dari komunitas sekte pemuja iblis tersebut lakukan ketika mereka ini sedang berusaha untuk melakukan serangan gaib terhadap Madi. Jadi kalian bayangkan, tapi jangan terlalu fokus ya ngebayanginnya, takutnya energinya ke bawah. Kalian bayangkan pada saat itu di dalam ruangan kerjanya Dejon, di bagian tengah dari ruangannya, itu kayak ada semacam bilik kecil di bagian pojok sebelah kanan. Dan biasanya disitulah Dejon ini meletakkan sebuah meja altar yang dia gunakan untuk melakukan ritual-ritual semacam itu. Dan biasanya ketika melakukan ritual untuk menyerang Madi secara gaib, khusus untuk menyerang Madi ya, biasanya dalam seminggu itu ada 3 kali, 3 anggota senior dari komunitas tersebut yang tadinya memang sudah bersedia untuk membantu Dejon, itu datang ke panti asuhan. Jadi mereka memang sudah berjanji untuk melakukan ritual tersebut di panti asuhan tersebut, di dalam ruangan kerjanya Dejon lebih tepatnya. Dan posisi duduk yang sempat diperlihatkan di dalam residual memorinya Dejon pada saat itu adalah ketika sedang melakukan ritual, mereka ini duduknya kayak membentuk segitiga. Jadi yang 3 ini duduk di depan, sementara Dejon ini duduk di belakang sendirian. Karena mungkin pada saat itu mengacu pada di antara ke-4 orang yang ada di sana, Dejon ini kan yang ilmunya paling rendah ya. Jadi Dejon ini duduk paling belakang. Sementara yang 3 orang ini duduk paling depan. Karena mungkin pada saat itu mereka bertiga ini diibaratkan sebagai perisai yang melindungi Dejon ketika Dejon ini melakukan penyerangan terhadap Madi secara gaib.
Dan memang di dalam ritual yang terekam di dalam residual memorinya The John ya, saya masih merinding. Ada momen-momen di mana ketika ritual itu terjadi, tiba-tiba saja api yang mereka nyalakan, katakanlah ya di depan meja altar, itu apinya tuh tiba-tiba kayak mendem mati, kayak ditiup sama angin. Atau kadang-kadang apinya tuh kayak membesar sendiri, jadi kayak benar-benar ditiup pakai minyak tanah langsung ngebuyar gitu apinya. Itu pernah juga ada kayak semacam gelas bening yang isinya sirup merah diletakkan di atas meja altar kan ya, kemudian tiba-tiba saja gelas tersebut pecah dan sirup merahnya tuh kayak mengalir kemana-mana. Bahkan pernah ada yang paling parah ya, pada saat itu ketika sedang melakukan ritual, ada salah satu anggota senior yang sedang melakukan ritual tersebut dengan The John yang duduk di depan tadi, itu tiba-tiba jatuh pingsan. Dan karena hal tersebut, selama beberapa kali ritual ke depannya, orang yang pingsan tadi itu digantikan dengan anggota senior yang lainnya untuk mengisi kekosongan energi. Barulah setelah dipulihkan, sudah di-clear gitu kan, akhirnya orang yang pingsan tadi kembali lagi untuk membantu The John. Jadi memang seberat itu loh mereka mengerahkan tenaga hanya untuk menyerang sosok Madi. Sosok yang mungkin kalau dari luar kita lihat itu hanya seperti orang tua biasa. Hingga ketika ritual tersebut berjalan selama beberapa bulan gitu kan. Setelah The John ini sampai bolak-balik melakukan ritual ini dan itu. Bahkan sampai ketika jumlah anak-anak yang ada di dalam panti asuhan juga sudah mulai berkurang banyak. Akhirnya pada saat itu tibalah di satu momen ketika apa yang The John inginkan selama ini benar-benar jadi kenyataan. Jadi di pagi tersebut, The John ini mendapatkan informasi dari informannya bahwasanya Madi ini sudah meninggal dunia secara mendadak di rumahnya. Jadi Madi ini meninggal ketika dia sedang bersiap-siap ingin berangkat kerja. Posisinya waktu itu sedang memakai sepatu di teras. Tiba-tiba saja Madi ini kayak kejang-kejang dengan matanya yang melotot, kemudian meninggal. Dan kabar tersebut tentu saja dianggap sebagai sebuah kemenangan bagi The John. Dia menceritakan kemenangannya tersebut kepada Martin dan juga kepada Mary. Dan seperti yang kita ketahui di ceritanya Martin, ketika The John ini menceritakan tentang kematiannya Madi kepada Martin, ekspresi yang ditunjukkan oleh Martin pada saat itu kayak ya udah biasa aja, maksudnya kayak ya udah meninggalkan, kita udah selesaikan urusannya gitu kan. Sementara ketika kemudian The John ini menyampaikan berita tersebut kepada Mary, ekspresi yang ditunjukkan oleh Mary pada saat itu senangnya luar biasa. Karena sama seperti halnya The John, Mary sangat membenci sosok Madi. Karena mereka berdua ini benar-benar percaya bahwasanya Madi ini adalah sosok orang yang paling bersalah atas kepergian dari kedua putri mereka. Dan kalian bayangkan, saking besarnya rasa benci dan juga dendam di dalam hatinya The John kepada sosok Madi. Bahkan ketika kemudian Madi ini sudah dimakamkan, berselang sekitar 2-3 hari kemudian, The John ini nyuruh orang yang dia bayar ya, untuk gali lagi lubang kuburannya Madi, untuk kemudian dia suruh bakar jasadnya Madi yang ada di dalam lubang kuburan tersebut. Dan setelah dibakar, kuburannya kembali ditutup. Dan setelah kepergian Madi, The John ini masih merasa tidak puas. Jadi dia betul-betul ingin menghabiskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Madi. Dan waktu itu yang menjadi incarannya adalah Ani, istrinya Madi. Dan karena memang pada saat itu secara spiritual, Ani ini juga tidak memiliki pegangan yang sekuat Madi kan. Ketika akhirnya Madi ini meninggal, tidak ada lagi benteng yang melindungi Ani, katakanlah seperti itu. Akhirnya dengan sangat mudah The John ini menyingkirkan Ani dengan cara yang sama. Jadi Ani ini meninggal dunia secara mendadak karena memang diserang oleh The John dengan ilmu hitamnya. Tapi pada saat The John ini menyerang Ani, dia tidak memerlukan bantuan dari para seniornya. Karena dengan ilmunya dia sendiri, The John bisa melakukan hal tersebut. Dan kalau kalian di luar sana masih ada yang tidak percaya bahwasanya ilmu hitam itu ada, bahwa ilmu hitam itu benar bisa membahayakan manusia lainnya, yaitu terserah kalian. Karena kan kembali lagi ya, hal-hal seperti itu tergantung dengan kepercayaan kalian masing-masing. Sugesti seperti apa yang ingin kalian masukkan ke dalam diri kalian masing-masing. Jadi saya menghargai. Tapi meskipun pada saat itu keinginan The John untuk membalaskan dendam terhadap diri Madi sudah tercapai, tapi sejak awal The John tahu bahwa ketika dia memutuskan untuk masuk ke dalam komunitas sekte pemuja iblis tersebut, dia tidak akan bisa keluar dari sana dengan mudah. Jadi meskipun apa yang dia inginkan sudah tercapai, ya tidak lantas dengan itu semua dia bisa keluar begitu saja. Jadi ibaratnya sama seperti sebuah agama, The John harus tetap berpegang teguh pada apa yang dia lakukan, apa yang dia persembahkan terhadap sekte tersebut, sampai nanti dia tiada. Dan kalau kalian berpikir bahwa setelah keinginan The John itu sudah tercapai, maka penumbalan nyawa-nyawa manusia itu juga bisa dihentikan, maka kalian salah.
Karena sesuatu yang dituntut oleh Dijon pada saat itu sudah berhasil dilakukan, maka bayaran-bayaran yang dituntut oleh pujaannya Dijon pada saat itu ya nggak bisa berhenti begitu saja. Dijon harus terus-menerus melakukannya untuk memaintain apa yang pada saat itu memang sudah didapatkan oleh Dijon. Dijon ini seperti ketagihan dengan pengorbanan yang dia lakukan. Karena dia merasa setiap kali pengorbanan nyawa itu selesai dia lakukan, maka selalu ada saja aspek di dalam kehidupannya yang kemudian berubah menjadi lebih baik. Contohnya adalah pendapatan yang ada di pabriknya. Jadi kayak keuntungan yang dia dapatkan itu bisa kayak berkali-kali lipat. Kemudian dari segi fisiknya pada saat itu nggak tahu kenapa Dijon ini kayak ngerasa dia kayak ke-recharge gitu loh setiap kali dia selesai melakukan pengorbanan nyawa. Jadi dia kayak ngerasa seger lagi, dia kayak ngerasa sehat lagi. Dan terlepas dari itu semua, entah mengapa pada saat itu Dijon merasa bahwa apapun yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan dengan mudah. Jadi semakin enggan nih Dijon ini untuk berhenti melakukan penumbalan nyawa terhadap anak-anak yang ada di panti. Dia tetap menghabisi mereka, dia tetap menguburkan jasad-jasad para anak-anak tersebut di halaman belakang dari panti asuhannya. Karena memang tanah tersebut sudah dianggap sebagai tanah persembahan, tanah terkutuk yang sudah dijadikan altar oleh Dijon untuk sesuatu yang dia puja. Dan di bagian ini saya ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana momen ketika akhirnya Adi ini mendapatkan gilirannya untuk disingkirkan oleh Dijon dari panti asuhan tersebut. Entah bagaimana ya, padahal waktu itu saya bisa merasakan bahwa sebetulnya secara hati Dijon ini sudah betul-betul kehilangan naluri kemanusiawiannya. Dia udah nggak bisa ngerasain sayang lagi sama orang, dia udah nggak bisa ngerasain simpati lagi sama orang. Tapi ketika kemudian dia tahu bahwa pada hari tersebut yang menjadi korban random selanjutnya itu adalah Adi, entah mengapa pada saat itu Dijon ini memutuskan untuk menyembunyikan dirinya di area belakang dari ruangan kerjanya. Jadi kalau kalian sudah mendengar ceritanya Martin sebelumnya, saya sudah menjelaskan di sana bahwa ruangan kerjanya Dijon ini terdiri dari 3 ruangan. Jadi ada ruangan depan, ada ruangan tengah, ada ruangan belakang. Ruangan depan ini kayak hanya untuk menyambut tamu-tamu formal. Ruangan tengah ini biasanya selalu dijadikan Dijon sebagai tempat dia santai, duduk-duduk karena di sana ada beberapa set sofa dan juga di bagian biliknya itu ada altar persembahan yang biasanya dia lakukan untuk ritual. Sementara di bagian belakang itu merupakan tempat Dijon ini biasanya kayak minum-minuman karena di sana memang ada kayak minibarnya gitu. Dan di hari ketika Adi ini kemudian dieksekusi, dimasukkan ke dalam ruangan tersebut, dan ketika Dijon tahu kalau anak tersebut adalah Adi, pada akhirnya Dijon ini memutuskan untuk pergi ke ruangan paling belakang yang ada di ruangan kerjanya. Jadi pada saat itu situasinya, Dijon ini sengaja kayak membelakangi ruangan tengah tempat biasanya di mana anak-anak dieksekusi kan. Pada saat itu Dijon ini kayak megang gelas kecilnya sambil minum alkohol. Dan karena memang pada saat itu eksekusi yang dilakukan oleh orang kepercayaannya Dijon itu sudah bisa dibilang lumayan profesional ya. Karena memang ketika dieksekusi anak-anak tersebut itu kayak tidak memiliki waktu untuk berteriak. Jadi ketika mereka ini masuk ke dalam ruangan itu benar-benar langsung dihantam dan langsung meninggal dunia. Dan ketika beberapa saat berlalu, ketika Dijon ini sudah yakin bahwa posisinya Adi ini sudah selesai dieksekusi, pada saat itu Dijon meminta secara khusus kepada sang eksekutor untuk memindahkan jasadnya Adi supaya tidak ada di ruangan tengah dari ruang kerjanya. Karena Dijon nggak mau melihat dia. Dijon menyuruh eksekutor tadi untuk menyembunyikan jasadnya Adi di tempat yang berbeda yang kira-kira nggak bisa kelihatan sama Dijon. Baru nanti malamnya dikuburin di halaman belakang. Karena memang kebiasaannya Dijon dan orang-orang kepercayaannya itu selalu memakamkan jasad-jasad para anak yang sudah dieksekusi itu ketika malam hari. Ketika seluruh orang-orang yang ada di panti asuhan tersebut memang sudah tertidur. Jadi kalian sudah tahu ya perbedaan yang dilakukan oleh Dijon ketika biasanya dia menyaksikan anak-anak lain dieksekusi jika dibandingkan dengan di hari tersebut ketika Adi yang dieksekusi. Kalau biasanya Dijon kayak menikmati gitu kan, dia menyaksikan eksekusi tersebut terjadi dari awal sampai kemudian akhir, tapi ketika kemudian Adi yang dieksekusi, Dijon tidak mau menyaksikan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang pada saat itu mengeksekusi Adi? Jawabannya adalah Dani. Dani yang sudah memukul dan juga mengeksekusi Adi. Jadi bukan Pak Martin yang melakukannya ya. Karena seperti yang kita ketahui dari ceritanya Martin, setelah dia selesai untuk memanggil Adi masuk ke dalam ruangannya Tuan Dijon, Martin ini langsung pergi ke dalam ruangannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kepergian Martin yang sangat mendadak tentu saja membuat Dijon ini merasa kaget. Tapi dia sama sekali tidak merasa sedih. Saya tidak merasakan ada kesedihan sedikit pun di dalam hatinya Dijon ketika dia tahu kalau waktu itu, di hari tersebut, dia menemukan sosok Martin ini sudah tergantung di dalam kamar tidurnya.
Dan kalian bayangkan pada saat itu ketika di sore harinya Dejon menemukan jasadnya Martin tergantung di dalam kamarnya. Waktu itu Dejon secara khusus memerintahkan kepada Dani bahwa nanti malam ketika menguburkan Adi, maka buatkan satu lubang yang lainnya untuk menguburkan Martin. Tapi memang karena pada saat itu Dejon melihat sepertinya Dani ini agak kesulitan kalau misalkan harus memakamkan 2 orang sekaligus, sementara nggak ada yang bantu kan, karena biasanya kan yang ngebantu Pak Martin. Akhirnya khusus di malam itu, Dejon ini turun tangan langsung untuk membantu Dani memakamkan 2 jasad tadi. Jadi jasadnya Adi dan juga jasadnya Martin. Jadi ada tuh di dalam rekaman residual memorinya Dejon, pada saat itu dia menggulung lengan ke mejanya, dia turun di dalam lubang yang sudah digali, kemudian dia memakamkan sosok Pak Martin di dalam situ. Dan selama dia melakukan prosesi tersebut, saya sama sekali tidak bisa merasakan ada rasa sedih, ada rasa prihatin atau gimana gitu ya di dalam hatinya Dejon. Jadi kayak benar-benar udah mati aja perasaannya. Dan ya memang pada akhirnya anak-anak yang tinggal di dalam panti asuhan tersebut habis, tidak tersisa. Tapi sebelum akhirnya anak-anak tersebut benar-benar habis gitu ya, ada satu plot twist yang harus kalian tahu tentang keluarganya Dejon. Dan plot twist ini menjadi salah satu titik yang membuat Dejon ini kayak ngerasa split dengan pikiran dia sendiri. Jadi kalian bayangkan waktu itu ketika Dejon ini kayak ngerasa dia sudah ada di puncak kemenangan kan, dia bisa meraih segala sesuatu yang dia inginkan. Di suatu hari ketika kemudian dia pulang ke rumah, dia justru menemukan sosok Mary itu lagi ngambang di atas bak mandi mereka yang ukurannya memang besar dan dalam. Identik dengan bak mandi zaman dulu lah, kalian bisa googling, bisa bayangin gimana. Nah, pada saat itu posisinya badannya Mary itu udah ngambang sambil tengkurap gitu loh di atas bak mandi tersebut. Tentu saja dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dan pada saat itu nggak ada yang tahu apa yang menjadi penyebab kematiannya Mary. Karena Dejon sendiri tidak pernah mendengar Mary ini cerita, curhat atau gimana, itu nggak pernah sama sekali. Hingga kemudian dibuatlah kesimpulan bahwa sepertinya pada saat itu Mary memang sengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena alasan apa? Ya nggak ada yang pernah tahu. Karena Mary ini memang betul-betul tidak meninggalkan surat wasiat sama sekali sebelum dia meninggal dunia. Dan kematian Mary ini betul-betul memukul Dejon. Dia betul-betul jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Ketika kemudian dia merasa bahwa sepertinya apa yang dia punya waktu itu sudah nggak ada rasanya sama sekali. Karena dia harus kehilangan istrinya lagi gitu kan dengan cara seperti itu. Pada akhirnya Dejon ini memutuskan untuk menutup panti asuhannya secara permanen. Karena sebelumnya ya, sebenarnya Dejon ini udah memiliki rencana pengen mengambil anak-anak lain gitu kan, supaya masuk ke dalam panti asuhannya, supaya bisa dia tumbalin lagi demi sesaji yang dia persembahkan kepada sesuatu yang dia puja. Tapi karena plot twist tersebut yang terjadi di dalam kehidupannya, akhirnya Dejon ini merasa kayak, ya udahlah, udah cukup, saya juga nggak ada gunanya lagi untuk mencari segala sesuatu karena memang saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dan tidak hanya menutup panti asuhannya secara permanen saja, pada saat itu saking putus asanya Dejon ini menjual pabriknya. Dia menjual semua aset yang dia punya kecuali rumahnya. Dan waktu itu statusnya memang masih ikut dalam komunitas sekte pemuja iblis tadi ya. Tapi dia sudah tidak terlalu intens lagi seperti dulu. Dan dia juga sudah tidak mau lagi memberikan persembahan nyawa manusia terhadap sesuatu yang dia puja. Ya karena waktu itu Dejon juga menganggap bahwa dia udah nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia bahagiakan dari hasil yang dia dapatkan. Jadi waktu itu posisinya Dejon ini udah pasrah aja. Mau diapain saya kek, mau dihukum apa saya kek, karena saya udah nggak bisa ngasih persembahan lagi, terserah. Tapi yang harus kalian bayangkan di sini adalah setelah menjual pabriknya, otomatis Dejon ini kan nggak punya pemasukan lain. Sementara pada saat itu yang namanya pengusaha, pastilah dia memiliki kayak semacam hutang agunan di bank-bank mungkin lah ya, yang harus dia bayar setiap bulannya. Saya rasa setiap pengusaha juga pasti seperti itu kan. Dan karena memang pada saat itu Dejon udah nggak memiliki pemasukan lagi untuk membayar hutang-hutangnya di luar sana, akhirnya menumpuklah semua hutang-hutang tersebut. Hingga sampai akhirnya Dejon ini sampai di titik ketika dia diancam bahwa rumahnya ini nanti akan disita. Dan kalau kalian bertanya-tanya, emang zaman dulu udah ada bank yang nyita bangunan orang ya? Ada sayang, bahkan lebih kejam kalau bank zaman dulu. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin kita ngelihatnya masih terikat oleh regulasi hukum gitu kan ya. Masih ada adab kemanusiaannya ketika nagih. Kalau zaman dulu itu beda. Jadi kalian banyak-banyak bersyukur ketika kalian hidup zaman sekarang. Dan karena pada saat itu Dejon ini ngerasa bahwa satu-satunya hal paling berharga yang dia miliki pada saat itu adalah rumahnya, di mana di dalam rumah tersebut tersimpan banyak sekali kenangan tentang istrinya, tentang Berta dan Bertie.
Jadi waktu itu De Jong itu kayak ngerasa, enggak nih, saya nggak akan sanggup kalau misalkan saya sampai kehilangan rumah ini. Tapi kan pada saat itu De Jong udah nggak memiliki kekuatan hukum apapun kan. Dia nggak akan bisa mempertahankan rumah tersebut. Karena memang ya itu sudah menjadi resikonya. Dan karena merasa putus asa waktu itu, De Jong nggak mau meninggalkan rumahnya. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa bertahan hidup. Pada akhirnya, De Jong memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi pada saat itu, di suatu hari, kayak menjelang sore gitu ya, karena saya melihat dari kaca jendela yang ada di dalam kamarnya De Jong pada saat itu kayak ada berkas warna kuning yang masuk dari jendelanya. De Jong waktu itu mengambil sebuah pistol yang dia simpan di dalam lemari pakaiannya. Jadi pistol tersebut merupakan hadiah yang pernah diberikan oleh Damian kepada De Jong ketika mereka ini masih sama-sama, ya mungkin usia 20-25an lah. Dan kata De Jong, ketika Damian sempat memberikan pistol itu kepada dia sebagai hadiah, Damian ini sempat bilang kepada De Jong, nanti suatu hari pakai pistol ini untuk hal yang berguna ya. Dan De Jong bilang, ketika kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan pistol tersebut, dia tersenyum mengingat perkataannya Damian tersebut. Jadi dengan suara dia yang pelan, waktu itu De Jong ini bilang, dia kayak ngomong di depan pistol tadi, pada akhirnya saya bisa menggunakan kamu ya untuk hal yang berguna. Dan hal berguna yang dimaksud oleh De Jong pada saat itu adalah mengakhiri hidupnya sendiri yang memang sudah tidak berguna. Jadi posisinya pada saat itu, saya ingin kalian membayangkan bagaimana proses kematian yang dilalui oleh De Jong. Di dalam kamarnya, De Jong melukai ujung jari telunjuknya. Jadi dia kayak dibeset pakai ujung pisau gitu sampai dagingnya ini kayak copot gitu. Kemudian kan ngeluarin darah. Jadi dari darahnya itu dia menggambarkan sebuah lambang dari sekte pemujaan iblis yang selama ini dia ikuti. Kalau kalian penasaran lambangnya seperti apa, banyak kok referensinya di Google, kalian mungkin bisa cari kalau misalkan ngerasa penasaran. Tapi kalau saran saya sih jangan dicari ya, nggak usah kepo dengan hal-hal yang berhubungan dengan iblis. Nah, ketika kemudian dia sudah menggambarkan lambang tadi di atas lantai kamarnya, pada saat itu De Jong ini duduk di tengah-tengah dari lambang tersebut. Jadi kan lambangnya dia gambar gede tuh. Nah, di tengah-tengah lambang tersebutlah akhirnya De Jong ini duduk. Dan setelah De Jong duduk di sana, tanpa menunggu terlalu banyak waktu ya, karena waktu tuh nggak tahu kenapa De Jong ini kayak segala sesuatu tuh dilakuinnya kayak buru-buru gitu. Akhirnya waktu itu De Jong meletakkan ujung pistolnya di bagian sini nih. Di bagian kepala belakang tapi di dekat daun telinga. Disitulah kemudian dia menarik pelatuknya. Dan memang pada akhirnya waktu itu De Jong meninggal dunia. Dan rekaman residual memori De Jong selesai sampai di situ. Jadi ya seperti itulah pada akhirnya keluarganya De Jong, Mary, Bertha dan Bertie harus berakhir dengan tragis ya. Kalau ditanya siapa yang salah, ya kita nggak bisa menentukan. Karena setiap orang dari cerita ini seperti memiliki andil tersendiri terhadap masalah yang mereka timbulkan. Saya tidak mau membenarkan apa yang dilakukan oleh De Jong dan juga Mary. Saya juga tidak mau menyalahkan perasaan apa yang mereka rasakan ketika mereka berdua kehilangan Bertha dan Bertie. Itulah mengapa berkali-kali saya katakan di dalam cerita saya, tolong jadikan cerita yang kalian dengarkan ini sebagai sebuah pembelajaran. Ambil sisi baik dari cerita ini. Jangan ditiru yang jeleknya. Kita tentu bisa membayangkan seberapa hancurnya perasaan De Jong dan juga Mary ketika mereka kehilangan anak mereka dengan cara seperti itu. Tapi kita harus mengambil pelajaran dari mereka bahwasanya tidak selamanya kemarahan yang kita pendam, yang kita pupuk lama-lama jadi dendam, itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kalian juga harus belajar betapa yang namanya energi iblis, energi setan, energi gelap itu bisa merubah kepribadian seorang manusia. Kalian harus percaya bahwasanya satu-satunya tempat kita bisa pulang untuk mencurahkan isi hati kita itu cuma Tuhan. Ya mungkin bagi kalian ada yang berpikir, ya kalau ngomong mah gampang. Kasihan De Jong sama Mary, mereka kehilangan anak dengan cara seperti itu. Wajar mereka marah. Wajar sekali mereka marah. Saya pun kalau ada di posisi mereka, saya pasti akan marah. Tapi dari ceritanya De Jong dan Mary, kita bisa belajar bahwasanya sesuatu keputusan yang kita ambil dengan gegabah, itu terkadang justru akan menjerumuskan kita ke dalam lubang yang jauh lebih dalam. Dan mau tahu nggak hal yang paling menyedihkan apa? Karena pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa residual energinya Bertha dan Bertie selamanya tidak akan bisa bertemu dengan residual energinya De Jong maupun Mary. Karena mereka berada dalam linear dimensi yang berbeda. Kenapa? Karena De Jong dan Mary mengakhiri hidup mereka, sementara Bertha dan Bertie ini sudah menunggu sinar yang ingin menjemput mereka. Karena proses kematian mereka ini adalah sesuatu yang bukan mereka ciptakan dengan sendirinya.
Jadi bagi kalian di luar sana yang mungkin masih merasa bahwa ini mah cerita karangan, cerita fiktif, nggak mungkin ada bla 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 begini-begini, itu terserah kalian. Tapi saya mohon dengan segala kerendahan hati, dari setiap cerita yang kalian dengarkan, semoga akan ada satu hal positif yang bisa sampai ke dalam hati kalian, dan kalian manfaatkan hal tersebut sebagai sebuah pembelajaran. Karena yang namanya pembelajaran hidup tidak hanya bisa kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Percaya atau tidak, pelajaran hidup tersebut juga bisa kita dapatkan dari orang-orang yang sudah tiada. Dan kalian mau tahu apa? Di akhir komunikasi kami, John sempat bilang kepada saya, Madi itu adalah iblis. Iblis harus bertemu dengan iblis. Itulah mengapa saya sajikan sosok iblis di depan dia, supaya dia tahu iblis yang sebenarnya itu seperti apa. Dan yang paling mengerikan dari itu semua adalah sampai saat ini sosok John masih berada di bawah pengaruh dari sosok yang dia puja. Dia sangat gelap energinya, dan saya berharap kalian semua yang mendengarkan cerita John gak perlu ngerasa kepo atau penasaran dengan bagaimana sosok dia sekarang. Karena saya sendiri pun merasa, ya gitulah ya. Bahkan di akhir komunikasi kami, dia pun sempat menawarkan saya untuk ikut bergabung bersama sesuatu yang dia puja tadi. Dan ketika saya split sepersekian detik untuk tidak fokus dengan diri saya, kejadian menggigit lidah saya sendiri itu akhirnya terjadi. Jadi kalian kalau nggak tahu, saat ini ketika saya menceritakan ceritanya John, lidah saya sebelah sini ini lagi bengkak. Karena saya sempat kehilangan kesadaran diri sebentar ketika melakukan komunikasi dengan John untuk mendalami ceritanya. Dan dia sempat berusaha untuk mengendalikan diri saya, melukai diri saya, dan saya sempat kehilangan kendali untuk bisa melepaskan hal tersebut. Tapi I'm okay, sekarang semua sudah baik-baik saja. Apalah artinya luka yang ada di lidah saya ini kalau misalkan harus dibandingkan dengan kebahagiaan kalian untuk bisa mendengarkan ceritanya John secara lengkap. Jadi sudah lunas ya hutang saya untuk menceritakan tentang kisahnya John kepada kalian. Tinggal satu lagi nih, ceritanya Madi dan juga Ani yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam waktu yang dekat. Doakan saya selalu sehat, doakan saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, doakan agar saya selalu bisa melindungi diri saya sendiri dari hal-hal yang sedang saya jalankan. Karena pada dasarnya niat saya hanya ingin berbagi kepada kalian dan supaya kita bisa sama-sama bisa belajar tentang segala sesuatu yang ada di semesta ini melalui cerita-cerita yang mereka jabarkan. Dan setelah kita selesai mendengarkan kisahnya John dan juga Mary, maka akan timbul satu pertanyaan. Apakah benar pada saat itu Madi lah yang sudah sengaja menumbalkan sosok Berta dan Berti dalam proyek pembangunan jembatan yang saat itu sedang ditanganinya? Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salah satunya adalah bagian terakhir dari runtutan kisahnya John dan juga Madi. Sehat selalu ya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.